Mengejutkan, langkah praktisi hukum Herwanto Nurmansyah yang kemarin melayangkan gugatan terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan terhadap Kapolri dimaksud agar alat bukti terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, khususnya berupa 6 unit handphone dari para terpidana dan juga bukti CCTV yang disita dari TKP di Cirebon 8 tahun silam, agar dibuka di ruang pengadilan dan bisa disaksikan oleh masyarakat umum. Hanya dengan cara tersebut, menurut Herwanto, maka kasus Vina dan Eki bisa terungkap siapa pelakunya dan juga rasa keadilan masyarakat bisa terjawab. Kepada awak media, Herwanto mengakui bahwa gugatannya sudah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tinggal menunggu jadwal persidangannya saja. Lantas siapa sebenarnya yang salah dalam proses hukum kasus kematian Vina dan Eki di mata Herwanto? Seperti apa pula respon Herwanto dan praktisi hukum Deoli Payumara atas langkah Rasman Arif Nasution yang telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung? Apa alasan Deolipa menyebut langkah Rasman tersebut sebagai kurang kerjaan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah berani praktisi hukum Herwanto Nurmansyah terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 8 tahun lalu, kali ini benar-benar ia lakukan. Ya, 16 Juli 2024, Herwanto dan timnya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan gugatan terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit dengan tujuan agar Kapolri menginstruksikan pihak Polda Jawa Barat agar segera membuka alat bukti berupa 6 handphone para terpidana yang disita pengadilan dan CCTV di lokasi kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Herwanto yang dijumpai setelah mendaftarkan gugatannya mengungkapkan bahwa gugatan yang ia ajukan telah diterima oleh pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tinggal menunggu jadwal persidangan saja. Alhamdulillah ya, tadi kita daftar gugatan, alhamdulillah sudah terima, sudah terregister, tinggal nunggu panggilan sidang. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Saya juga hari ini juga tadi posting di TikTok juga. Ya ini karena kan yang kita buat ini kan Kapolri ya. Kami meyakini bahwa gugatan ini yang kami daftarkan ini adalah juga membantu Pak Kapolri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya merasa bahwa sebenarnya ada keinginan dari Kapolri ini, niat baik dia sebenarnya pengen mengungkapkan perkara ini. Sebenarnya saya melihat ada. Nah, cuman mungkin ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi. Pak Kapolri ini ya satu-satunya pimpinan lembaga penegak hukum secara jantan, secara sukarela menyampaikan bahwa mengakui bahwa benar 2016 itu ada permasalahan. Jadi alat bukti yang diperoleh oleh anak buahnya, anggotanya, memang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah, saya melihat dari situ bahwa sebenarnya Pak Kapolri niatnya baik gitu loh. Karena saya lihat dari Jaksa Agung nggak ada, Mahkamah Agung nggak ada. Padahal dari permasalahan ini jadi blunder begini kan sebenarnya permasalahannya kalau kita bicara murni ya, pihak polisi itu nggak salah sebenarnya. Kenapa? Karena ketika dia mengirimkan berkas ke pengadilan, ke kejaksaan, begitu jaksa menyatakan P21, sebenarnya tugasnya selesai. Artinya sudah menjadi tanggung jawab kejaksaan. Nah, tetapi ya, Kapolri dalam kesempatan kemarin itu dia mengatakan bahwa dia mengakui ada kesalahan anggotanya. Jadi saya lihat niat dari Pak Kapolri sudah ada.
Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Herwanto juga berharap jika nantinya hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa bersikap seperti Hakim Eman Sulaiman yang berani membuat pertimbangan hukum dengan tepat dan juga berani mengambil keputusan yang tepat dan adil. Maka Herwanto juga berharap agar nantinya jika CCTV dan juga handphone yang disita tersebut bisa dibuka di ruang sidang, maka semuanya dibuka di hadapan publik agar terlihat oleh masyarakat seperti apa sebenarnya yang terjadi di TKP ketika itu. Apakah benar 8 terpidana adalah pelakunya atau justru mereka bukan pelaku sebenarnya? Dan terkait alat bukti CCTV tersebut, sebelumnya Hotman Paris pun juga berpandangan CCTV hanya sah sebagai alat bukti kalau dilakukan uji digital forensik terlebih dahulu. Mudah-mudahan gugatan ini kami ajukan, harapan kami agar permohonan ini dikabulkan. Seperti contohnya kemarin putusan pra peradilan. Begitu putusan pra peradilan itu dibacakan, langsung Pak Kapolri mengatakan kami taat dengan putusan. Nah, mudah-mudahan kalau seandainya nanti ini putusannya memang mengabulkan, ya saya juga berharap pasti Pak Kapolri akan mengatakan kami taat dengan putusan. Apa yang kami sampaikan di gugatan itu, nah ini saya sampaikan bahwa kami sebagai penggugat memohon kepada pengadilan ya agar kami para advokat ini juga dikasih kewenangan untuk apa? Untuk bisa membuka handphone, barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dan juga CCTV. Karena di dalam persidangan, anggota pihak kepolisian itu mengatakan memberikan keterangan bahwa CCTV itu ada namun belum dibuka. Nah, terus barang bukti yang disita apa? Ada 6 handphone juga belum dibuka. Kalau sampai nanti ini dibuka ya, permintaan kami bahwa CCTV dan handphone ini dibuka di persidangan, disaksikan oleh umum. Jadi terbuka untuk umum. Agar apa? Kalau seandainya memang nanti hasilnya itu bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan plus 8 terpidana ini tidak bersalah, maka ini bisa dijadikan novum untuk kita membantu para 8 terpidana yang sudah menjalani hukuman ini. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik. Herwanto mengaku geram terhadap majelis hakim yang menyidangkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Karena majelis hakim sangat berani menghukum terpidana seumur hidup berdasarkan berkas perkara yang menurutnya amburadul. Ditambah lagi, Hakim Pengadilan Tinggi diam saja atas vonis Pengadilan Negeri. Begitu juga dengan hakim di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sejalan dengan upaya Herwanto, pihak kuasa hukum Saka telah melayangkan peninjauan kembali atas vonis yang telah dijatuhkan. Memang kalau saya disuruh milih ya, polisi, jaksa, hakim, mana nih yang kira-kira kita anggap yang paling bersalah? Yang paling bersalah hakim. Ya tadi saya katakan kan, kalau polisi sudah menyampaikan berkas dan berkas itu dinyatakan P21 oleh jaksa, berarti pekerjaan polisi itu sudah selesai sebenarnya.
jaksa lah yang bertanggung jawab. Nah, tetapi ketika jaksa mempersembahkan ini, meregister perkara ini, berkas ini ke pengadilan, nah ternyata pengadilan berani menghukum, ya jaksa juga bisa dikatakan lepas. Nah sebenarnya hakim itu, dia kan tidak peduli mau berkas itu komplit, mau berkas itu sempurna, mau berkas itu amburadul, hakim nggak peduli. Kalau kamu bisa buktikan, saya hukum orang. Kalau kamu nggak bisa buktikan, saya bebaskan orang. Nah permasalahannya hakim sudah berani, berkas yang amburadul ini kok berani menghukum orang seumur hidup. Nah, jadi sebenarnya yang paling bersalah sebenarnya hakim. Tak hanya merasa geram, Herwanto pun juga berkesimpulan bahwa dalam kasus ini ada pihak-pihak yang ingin mengungkap kebenaran kasus tersebut secara tuntas. Tetapi ada pula pihak-pihak yang berusaha menyembunyikan kebenarannya terkait kasus tersebut karena kepentingan pribadi. Hal itulah yang membuat Herwanto mengaku kecewa hingga melaporkan Kapolri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau seandainya nanti ya, ibaratnya ini kan sebenarnya pengacaranya pihak Jerli kalau nggak salah sudah pernah melaporkan hakim ini kan. Nah cuman masalahnya ini Mahkamah Agung nggak bersuara sampai sekarang. Makanya jujur aja nih, saya sebenarnya kecewa dengan lembaga penegak hukum lainnya, kecuali Kapolri ya. Dari awal saya katakan Kapolri sebenarnya udah bagus. Nah cuma begitu Kapolri mengatakan bahwa terjadi kesalahan di 2016, kenapa Jaksa Agung nggak ngomong juga gitu? Harusnya Jaksa Agung juga periksa dong. Siapa nih jaksa yang menyatakan P21 berkas yang amburadul begini? Nah, Mahkamah Agung juga sama. Siapa nih majelis hakimnya nih yang urus perkara ini? Nah harusnya begitu Kapolri ngomong, Jaksa Agung ngomong juga dong. Mahkamah Agung ngomong juga. Biar apa? Biar kalau seandainya terpidana 8 ini memang tidak bersalah, ya dibebasin. Kan kasihan nih 8 orang kalau dia bukan pelakunya sampai dihukum 8 tahun, akan zolim ini kan. Nah, cuma ya kita lihat aja nanti. Kalau laporin hakimnya, saya rasa mungkin sudah ada yang laporin, cuma mungkin belum ya sedikit agak didesak lah biar ada hukuman juga buat jaksanya, termasuk jaksa juga harus ada hukumannya. Hakim juga harus ada hukumannya. Tapi dari saya lihat berita mulai ibaratnya tadi kalau nggak salah kabar reskrim sudah mengatakan sudah mulai ingin memeriksa penyidik 2016 yang lalu. Kalau ditanya optimis atau enggak, kami ini para advokat tidak mungkin mau melakukan upaya hukum atau tindakan hukum kalau kami nggak yakin, kan percuma ibaratnya. Nah kenapa saya meyakini gugatan ini bisa dikabulkan? Karena begini, advokat, jaksa, hakim, pengacara, polisi, advokat, jaksa, hakim, ini kan penegak hukum semua. Tapi satu-satunya penegak hukum yang tidak dikasih kewenangan adalah advokat. Nah sehingga saya berpikir, waduh ini kalau seandainya saya nangani perkara, terus ada CCTV, ada handphone yang harusnya dibuka, yang bisa barang ini menentukan bahwa klien kita ini bersalah atau tidak, tapi tidak dibuka, lah saya sebagai penegak hukum apa yang harus saya lakukan? Ya, akhirnya saya mengajukanlah ke pengadilan nih. Nah mudah-mudahan pengadilan mengakui kami sebagai penegak hukum memiliki kewenangan yang sama. Nah, polisi bisa melakukan penyitaan, loh kenapa pengacara nggak bisa melakukan penyitaan? Apalagi ini terkait dengan kebenaran loh. Coba kalau seandainya CCTV sama handphone dibuka, kebenaran kan terungkap kan? Nah sekarang ini kita gigit jari aja nih advokat nih. Begitu penyidik mau buka, kita gigit jari melompong. Nah mudah-mudahan nih hakim ya. Nah kalau kemarin ada Eman Sulaiman ya, mudah-mudahan ya juga di sini hakimnya ada juga yang berani mengabulkan permohonan kami ya, mengabulkan gugatan kami agar apa? Agar kami juga dikasih kewenangan bisa buka itu handphone dan CCTV. Dari langkah praktisi hukum Herwanto Nurmansyah yang mendaftarkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit. Lantas, seperti apa pula tanggapan Herwanto atas langkah Rasman Arif Nasution yang kemarin telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawas Mahkamah Agung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.
Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah Rasman Arif Nasution yang kemarin sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung dinilai praktisi hukum Herwanto Nurmansyah sebagai langkah yang sia-sia. Pasalnya, langkah Rasman tersebut tidak akan berdampak apapun terhadap keputusan yang sudah dibuat Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan atas permohonan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung yang menggugat keabsahan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat atas dirinya. Selain itu, menurut Herwanto, tampaknya akan sangat jauh dari harapan bahwa Komisi Yudisial akan memberikan sanksi kepada Hakim Eman Sulaiman. Alasannya karena tidak ada kesalahan fatal secara kode etik yang telah dibuat oleh Hakim Eman Sulaiman. Ya kalau dia, ya namanya itu kan hak ya. Saya kalau seandainya seseorang ya menggunakan haknya, ya saya tidak bisa melarang kan. Namanya hak, boleh digunakan, boleh tidak. Nah kalau Rasman mau melaporkan itu karena itu haknya dia, ya saya tidak bisa, saya nggak setuju. Ya kalau dikatakan setuju nggak, ya tentu nggak setuju ya. Tapi itu kan haknya dia. Ya. Haknya dia, menurut dia bahwa ada putusan ini yang melampaui batas umpamanya. Karena poin yang 5 itu dianggap ibaratnya, saya dengar tuh kalau nggak salah kalimatnya ini hakim berdukun gitu ya kan. Ya itu haknya dia. Ya kan andai kata pun permohonan pra-peradilan ini ditolak, kan bisa jadi ada juga orang yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini kan, karena memang puas dan tidak puas itu tergantung pihaknya kan. Ada yang pihak puas, ya mungkin dia dapat keuntungan. Ada pihak yang tidak puas, mungkin dia tidak mendapat keuntungan. Jadi menurut saya silakan aja Rasman melaporkan itu daripada kita ribut-ributin. Toh juga laporan itu tidak akan mempengaruhi putusan kok. Apalagi saya meyakini putusan itu sudah benar gitu kan. Adapun umpamanya ada poin yang menurut kita nggak benar, ya tinggal kita diuji lagi di pengadilan. Apakah putusan itu memang bisa melarang pihak kepolisian mengeluarkan sprindik baru atau tidak, ya uji aja di pengadilan lagi gitu. Jadi putusan diuji dengan putusan lagi. Tak hanya itu, Herwanto pun juga mencurigai niat Rasman untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman karena sengaja dibuat dengan tujuan agar pemberitaan terkait dirinya menjadi semakin ramai. Dan pengamatan Herwanto atas tindak tanduk Rasman diungkapnya bahwa sebelumnya Rasman juga hendak melaporkan kakak almarhumah Vina dan pembuat film Vina Sebelum 7 Hari. Namun rencana itu pun tidak menuai simpati banyak pihak, malah mendapatkan reaksi negatif dari netizen. Ya kalau saya melihatnya motifnya gini ya, Rasman ini kan dulu selalu mengaku bahwa dia pengacaranya Budi Gunawan kan. Nah, Budi Gunawan itu pernah juga mengajukan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan. Nah, yang menurut saya isinya pun ibaratnya hakim tunggal juga melampaui batas juga. Itu sudah jelas tuh. Hakim Sarpin itu melampaui batas tuh. Orang permohonan pra-peradilan itu tidak mencantumkan kok dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu boleh mengajukan permohonan pra-peradilan. Ya kan Rasman juga pasti tahu itu kan, mungkin nggak tahu dia. Ya cuma menurut saya ya mungkin ya dugaan saya Rasman ini kan sering bikin istilahnya itu kalau suara itu yang tadinya melentingnya 1 jadi melentingnya jadi 10 gitu kan. Nah, dia sampai nggak mau dilaporin, yang kakaknya Vina aja mau dilaporin kemarin gitu. Biar rame barang ini kata dia. Ya mungkin dia suka dengan rame-rame ya. Kan sekali lagi ya kita tidak bisa melarang orang ya. Saya juga tidak bisa terus Rasman ini begini-begini ya, saya nggak bisa juga. Itu hak dia, silakan. Nah motifnya seperti apa? Ya tanya sama Rasman kalau gitu motifnya seperti apa. Tapi intinya Rasman memang adalah orang yang memang suka artinya ya bikin rame aja gitu barangnya.
Selain tanggapan dari Herwanto Nurmansyah terkait langkah Rasman yang melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, lantas seperti apa pula respon pedas Deoli Payumara sebagai praktisi hukum atas langkah Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Pemirsa, praktisi hukum Deoli Payumara menilai aksi Rasman Arif Nasution yang telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung sebagai sebuah aksi yang penting asal beda dari yang lain dan biar ramai. Sebab Rasman dalam kasus pra-peradilan Peggy Setiawan bukanlah salah satu dari kedua pihak yang terlibat. Deoli Pa pun bahkan menilai jika Rasman kurang memahami masalah yang dilaporkannya tersebut. Sebab menurut Deoli Pa, Hakim Eman Sulaiman telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional dengan mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan dan putusan tersebut sudah ingkrah serta tidak bisa diganggu-gugat. Lantas benarkah atas dasar itu? Deoli Pa pun menilai jika langkah Rasman sebagai langkah orang yang kurang kerjaan. Bagi saya sih itu kurang kerjaan ya. Kenapa? Begini, ini hakim ini kan punya hak mutlak sebagai hakim untuk mengambil putusan terhadap persoalan-persoalan yang dimana hakim ini mengadili perkara. Jadi ketika dia mengadili, dia ambil putusan. Nah, putusan ini kan tergantung keyakinan hakim. Kalau hakim ini kemudian memutus bahwasannya si penggugat menang, ya tentunya selalu ada dasar pertimbangannya. Makanya di setiap putusan pengadilan atau putusan hakim itu selalu ada pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu dimasukkan dalam berita acara putusan. Nah, pertimbangan itu kan rasional. Kecuali hakim ini nyeleneh, dia menyimpang jauh dari pakem-pakem hukum. Nah, baru atau dia ada indikasi kemudian melakukan suap nyuap, nah, itu baru, atau hakim kecentilan, nah, itu baru. Tapi ini kan hakim itu memutus berdasarkan apa-apa yang dipersidangkan, ya, secara formal dipersidangkan. Nah, kalau hakim demikian sudah memutus, ya final. Apalagi ini kan pra-peradilan yang sifatnya inkrah. Tergantung hakim. Keyakinan hakim itu penting. Nah, kalau hakim yakin, dia cukup melakukan pertimbangan-pertimbangan hukumnya bagaimana, pertimbangannya bagaimana, kemudian kesimpulannya bagaimana, diputus. Kadang-kadang putus cuma 2-3 kalimat, itulah putusan pengadilan. Begitu. Nah, itu nggak bisa dikaji sebagai suatu salah atau benar, karena hakim memutus, apalagi sudah inkrah. Begitu. Jadi, ya kalau mengkaji begini-begini udah jadi profesor aja dulu lah. Pertama, karena tidak mengerti hukum. Kedua, mungkin pengetahuan hukumnya kurang. Ketiga, motifnya mungkin ingin supaya rame aja gitu. Ya, antagonis lah sifatnya. Yang penting gue berbeda dari orang-orang kebanyakan. Berbeda dari penggugat, berbeda dari tergugat. Karena penggugat tidak ribut, tergugat juga tidak ribut, nah, terus berbeda. Tapi berbedanya ini kan bukan siapa-siapa, karena bukan pihak terkait. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.